cerita yang kita alami selama tahun 2021. Ada yang membuat kita bahagia, apalagi sebagai petani, curah hujan yang baik membuat kita menikmati hasil panen yang baik. Tahun 2021 kita tidak lapar karena banyak makanan yang kita miliki. Ada yang memiliki anggota keluarga baru melalui kelahiran bayi, ada yang menikah, bahkan kita semua mengalami hari ulang tahun serta kesuksesan dalam pendidikan dan kerja. Tapi ada juga cerita sedih seperti pandemi COVID yang belum berakhir. Bahkan pada bulan April kemarin, ketika kita merayakan peristiwa Paskah, kita harus berhadapan dengan badai seroja. Banyak anak-anak Tuhan yang menangis karena kehilangan orang terkasih, ada yang menangis karena kehilangan harta dan benda, bahkan harus tinggal di tenda penampungan akibat rumah yang rusak. Itulah kisah yang kita rasakan di tahun 2021. Saat ini ada di penghujung tahun, kita akan menutup tahun ini dengan kenang-kenangan yang telah kita buat. Dalam perjalanan waktu selama 2021, kita masih ada sampai saat ini karena Tuhan yang menyertai kita. Marilah kita mensyukuri kehidupan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Marilah kita puji Tuhan di dalam kidung jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah, dan apa yang berikut. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu. Engkau telah memberkati kami dari pagi, siang hingga malam gelap ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar saat ini kami akan menaikkan syukur kami ya Bapa untuk menutup tahun 2021 ini ya Bapa. Namun sebelum itu, ibarat kami ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan dipimpin oleh yang bertugas. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai 12. Yang berbunyi demikian. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan membenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka yang tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, ibarat mengadakan suatu perjalanan, maka hari ini kita telah tiba pada akhir dari suatu perjalanan panjang di tahun 2021. Selama 365 hari telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada yang manis, menggembirakan, ada keberhasilan, kesuksesan, tetapi ada juga yang pahit dan tidak menyenangkan. Kita meyakini bahwa semua yang telah dijalani bukan karena kemampuan kita, tetapi justru oleh kasih setia Tuhan. Dialah yang telah menopang dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Momen akhir tahun ini, marilah kita jadikan suatu kesempatan untuk mengevaluasi diri dengan melihat ke belakang hari-hari yang telah kita lalui. Bagaikan berada di neraca timbang kehidupan, kita boleh mengukur dan menilai manakah timbangan terberat, apakah kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kesalahan, keberhasilan atau kegagalan. Kitalah yang paling tahu mencermati dan menilai beratnya timbangan hidup kita. Dari hasil mengevaluasi timbangan kehidupan, maka saat ini kita jadikan momen yang strategis untuk membangun tekad atau komitmen menata kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022. Jika demikian, kita menjadi orang yang lebih baik dan menyikapi dan mengantisipasi perjalanan hidup di tahun yang baru dengan kerinduan dan harapan untuk tidak mau lagi mengulang kesalahan dan kegagalan di tahun yang lalu. Inilah langkah awal bahwa kita mau belajar dari masa lalu untuk membangun masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita memang tak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat membangun masa kini lebih baik dari masa lalu, serta menyambut masa depan yang penuh harapan. Tentunya bukan karena kepandaian dan kekuatan kita, melainkan oleh kasih setia Tuhan. Sekali lagi hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Contoh yang baik mengevaluasi hidup adalah dengan belajar dari sejarah hidup umat Perjanjian Lama. Abraham Lincoln berkata, orang tidak dapat meninggalkan sejarah. Hal yang sama disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Setiap orang adalah produk masyarakat dan masyarakat adalah produk masa lampau. Ialah produk sejarah.
Dengan mempelajari sejarah kita akan mampu menghindari berbagai kesalahan dan kekurangan masa lampau untuk kemudian memperbaiki masa depan. Bangsa Israel gagal untuk belajar dari masa lalu, gagal belajar dari sejarah. Berulang kali mereka mengalami kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya yang tak berkesudahan. Sayangnya, umat tak meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup sesuai kehendaknya. Mereka tidak mengerti perbuatan ajaib Tuhan dan tidak ingat besarnya kasih setianya. Itulah sebabnya berulang kali mereka memberontak dari hadapan Tuhan. Orang percaya di gereja, melainkan di tempat pesta dan kumpulan orang yang berhura-hura sambil mabuk-mabukan. Pemasmur ini memang berada dengan doa kita. Kita ingin berkat Tuhan hanya untuk keluarga, kelompok, bahkan diri kita sendiri. Keinginan hati seperti ini adalah awal dari suatu tindakan yang merugikan dan merusak. Bukanlah perayaan ini masih diwarnai dengan pemuasan keinginan diri serta upaya untuk menunjukkan bahwa kita lebih dari yang lain. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Layaknya pemazmur yang mengakui bahwa kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, bersalah, dan berbuat fasik. Perbuatan Tuhan berbalik dengan perbuatan umatnya. Ia menyelamatkan mereka dari tangan pembenci dan musuh sehingga dapat melintasi samudera raya. Pengalaman dahsyat ini membuat mereka percaya kepada firman-Nya dan menyanyikan pujian kepadanya. Memasuki tahun baru, kita terajak untuk pernah melupakan perbuatan dahsyat Tuhan yang berbeda, namun menyatu dalam tindakan iman. Kasih tanpa kesetiaan ibarat fata morgana, indah dipandang, namun akan segera hilang. Kesetiaan tanpa adalah kasih hanyalah ketaatan yang hampa, hidup yang dipenuhi dengan kewajiban belaka. Mewujudkan kasih setia kita tidak boleh dipaketkan dengan materi. Kalau ada doi baku sayang, kalau kan ada doi baku bale, melainkan satu paket dengan ketulusan dan ucapan syukur. Kini tahun akan berganti, tapi kasih setia Tuhan berlaku sepanjang kehidupan. Itulah kiranya membuat kita menyanyikan pujiannya baginya menyebut tahun baru. Karena Tuhan telah menjamin terpeliharanya kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan umatnya. Amin. Marilah kita puji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 393 sambil kami dijalankan. Tuhan betapa banyaknya dan seterusnya. 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa. Marilah kita puji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 408 di jalan kuku diiring dan seterusnya. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku
suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Di mana ada kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta. Di mana ada kesalahan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Di mana ada kebimbangan, jadikanlah kami pembawa iman. Dan di mana ada keputusan, jadikanlah kami pembawa harapan. Amin.